sahabat setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini di sebelah gue lagi ada sebuah mobil aristokratik Inggris. Wah, kelihatan banget dari logonya yang ada di depan nih, Range Rover. Yap, bener banget, di sebelah gue lagi ada Range Rover Velar. Dan di video kali ini kita akan membahas mobil ini lebih dalam. Makanya ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke sobat setir, sebelum kita membahas bagian eksteriornya, gue mau ngejelasin dulu nih. Jadi Range Rover itu kan mother company-nya tuh Land Rover ya, Land Rover Group. Dan dari Land Rover sendiri dia tuh memiliki berbagai macam produk. Contohnya ada yang sekarang lagi existing tuh ada Defender, ada Discovery, dan ada si Range Rover sendiri. Dan Range Rover itu dia juga ada berbagai macam model nih. Mulai dari yang entry levelnya itu ada Range Rover Evoque, kemudian ada ini unit yang di sebelah gua ada Range Rover Velar, kemudian ada Range Rover Sport, dan yang paling tingginya atau flagshipnya itu adalah Range Rover, kurang lebihnya gitu sobat setir. Jadi dia posisinya tuh di antara Evoque dan Range Rover Sport. Nah, si Range Rover Velar ini itu sebenarnya difokuskan memang untuk orang-orang yang orientasinya lebih ke keindahan atau kecantikan dari sesuatu seni gitu. Makanya dia nggak yang Range Rover Sport, dia juga lebih besar dari Evoque. Nah, karena emang juga buat orang-orang yang mencari mobil dengan dimensi yang lebih besar dari Evoque. Tentunya gitu kurang lebihnya sobat setir. Nah, kita mulai dari segi eksterior bagian depannya. Ini tuh ciri khasnya Range Rover banget. Ada logo Range Rover, tulisan Range Rover di bagian bonetnya. Kemudian juga untuk grillnya ini juga ciri khasnya Range Rover. Dia modelnya kayak semacam honeycomb tapi lebih apa ya bahasanya? Lebih funky kali ya. Lebih funky di bagian sini, serta untuk lampunya juga ciri khasnya Range Rover. Desainnya tuh emang Range Rover kurang lebih mirip-mirip ya, tapi memiliki ciri khasnya masing-masing. Kayak kalau di Velar ini dia lebih funky, lebih stylish, lebih bisa dibilang nyeleneh kali ya, kurang lebihnya gitu. Nah, untuk lampunya sendiri dia itu ada dua buah LED proyektor untuk lampu dekat dan lampu jauhnya. Dan di RL-nya tuh ini nih sobat setir. Tuh, nyambung dari sini samping ke bagian bulatan ini. Nah, ketika kita nyalain sen, di RL-nya berubah menjadi sen di bagian sini, dan dia tuh modelnya running. Jadi hidupnya trrrt gitu. Jadi kelihatan cantik banget. Nah, yang menjadi pembeda di unit ini itu menggunakan body kit R Dynamics nih sobat setir. Jadi kelihatan dia lebih gondrong, dia lebih kelihatan sporty bisa dibilang gitu ya kurang lebihnya. Dan di sini juga terdapat sensor-sensor, serta di bagian bawah juga terdapat grill. Dan juga karena mobil ini memiliki kamera 360, jadi di bagian depan juga terdapat kamera. Posisinya ada di bagian sini kurang lebihnya gitu sobat setir. Nah, kalau gitu kita move ke samping, kita intip bagian sampingnya. Let's go. Oke sobat setir, bergeser ke bagian samping, berlanjut nih si body kit R Dynamics ini. Nggak hanya di depan aja, karena di bagian over fendernya juga dia jauh lebih gembung. Terus di sini ada logonya nih, R Dynamics. Keren banget. Dia modelnya kayak bolong gitu untuk udara tentunya ya. Bergeser terus hingga ke bagian roda belakang gitu. Nah, di sini terdapat aksen-aksen berwarna bronze digabungkan dengan warna hitam nih sobat setir. Dan untuk spionnya sendiri juga berwarna hitam. Terdapat kamera juga karena di 360. Jadi memang kelihatan canggih, dan dia two-tone ya. Kalau kita lihat bagian atasnya dia itu berwarna hitam dan di bagian bawahnya itu berwarna putih. Dan di sini juga terdapat roof rail sobat setir. Nah, ketika mobil ini baru launching, sebenarnya Range Rover Velar menjadi bisa dibilang salah satu pionirnya ya untuk pintu yang modelnya rata nih, kayak gini nih. Nah, buat ngebukanya sebenarnya gampang aja. Jadi kita tinggal buka kuncinya, terus dia bakal pop up gitu, dan baru bisa kita tarik untuk buka. Kalau misalkan posisi lagi dikunci, dia bakal rata, bikin dia desainnya jadi jauh lebih manis lagi sobat setir. Nah, untuk di unit ini juga velgnya emang udah nggak standar nih. Jadi dia menggunakan niche berwarna hitam kayak gini, dibalut dengan ban Continental. Bannya lebarnya lumayan nih sobat setir, di 275 40 ring 22. Jadi ringnya juga gede. Tapi kalau kita lihat dari si overall looks dari sampingnya, kelihatannya sih emang nggak begitu gede ya, karena memang dimensinya Velar tuh juga gede. Jadi Range Rover Velar itu memiliki dimensi di panjang di 4803 mm, lebarnya di 2145 mm, dan tingginya di 1665 mm. Sekarang kita move ke belakang, kita intip bagian belakangnya. Let's go. Oke sobat setir, bergeser ke bagian belakang, terlihat desain funky yang ada di depan juga ngikut ke bagian belakang nih.
Kita mulai dari atas dulu deh. Di atas terdapat shark fin antena, kemudian di sini ada spoiler with high mounted stop lamp di belakang. Terus juga tentunya dia ada wiper ya, ngumpet di atas, serta ada defogger. Itu sih udah pasti standar banget. Tapi yang keren ada di bagian lampunya nih. Jadi lampunya tuh dia LED gitu, bentuknya kotak, tapi kotaknya ada emang persegi panjang gitu ya sebenarnya bentuknya. Terus juga dia full LED juga, dan di sini ada tulisan Range Rover. Dan dia two tone juga nih, karena di aksen bagian sini dia berwarna hitam. Nah, terus bergeser lagi ke bagian bawahnya, terdapat kamera juga. Ada kamera mundur dan kamera belakang gitu. Kalau kita bergeser ke bagian bawah lagi, dia terdapat reflektor atau mata kucing di bagian samping. Bergeser ke bagian bawah lagi, terdapat sensor parkir. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di bagian belakang ada 6 buah sensor parkir. Serta untuk desain bumpernya, dia itu modelnya diffuser gini ya. Dan untuk knalpotnya sendiri, dia beneran keluar 4. Jadi memang makin kental ya, terasa sportinya gitu. Nah, mumpung lagi di belakang, sekalian aja kita intip bagian bagasinya nih Sobat Setir. Tentunya dia pembukaannya udah elektris ya. Dan kalau kita intip bagian bagasinya, dia gede, spacious banget, dan dia dalam. Jadi kita nggak rata sama bibir bagasinya, dia lebih ke bawah gitu posisinya. Dan dia dibalut oleh bahan-bahan lembut-lembut kayak gini nih, dan dia ada strapnya di sini. Terbuka, di bawahnya ada ban serep, gitu kurang lebihnya Sobat Setir. Nah, di atasnya juga ada divider, jadi kita kalau mau naruh-naruh barang berharga di bagian sini nggak kelihatan, jadi aman, nggak bisa diintip dari kaca belakang, gitu kurang lebih. Nah, sekarang kita intip bagian mesinnya yuk, let's go. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir kanan. Nah, Sobat Setir, ngebahas masalah engine bay-nya. Jadi Range Rover Velar ini memiliki engine bay yang bisa dibilang rapih, cukup rapih karena di sini tertutup cover plastik serta dia space-nya juga gede nih. Jadi kelihatannya manis banget kalau kita buka si kap mesin dari Range Rover Velar. Dan mesinnya sendiri ini 2000 cc, supercharge yang menghasilkan tenaga di 250 PS dan torsinya di 365 Nm. Jadi cukup powerful mesin dari Range Rover Velar ini, gitu kurang lebih Sobat Setir. Nah, sekarang kita lompat ke dalam, kita intip bagian dalam yuk. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang gue udah ada di jok row keduanya dari Range Rover Velar. Jadi gue mau ngebahas dulu gimana impresi duduk di row keduanya si mobil ini gitu. Nah, sebelum kita ngebahas ada fitur apa aja sih di belakang ini, gue mau ngebahas dulu masalah posisi duduknya nih Sobat Setir. Jadi tinggi gue di 170 cm. Ini udah posisi driving gue. Gue mendapatkan legroom sekitar ini aja udah 12 jari, dan headroomnya itu sekitar 5, 6, 7 jari lah kurang lebihnya untuk headroomnya si Range Rover Velar ini. Karena memang kan desain dari roofnya semakin ke belakang itu dia semakin melandai atau semakin ke bawah gitu Sobat Setir. Nah, posisi duduk ini juga dapat diatur secara elektris nih. Tuh, gue bisa majuin recliningnya atau bisa gue rebahin lagi gitu secara elektris. Jadi lumayan convenient ya di belakang sini dengan adanya si tombol elektris ini. Nah, fitur apa aja sih yang gue dapatkan di bagian belakang? Tentunya di bagian headrest dari driver dan penumpang depan mendapatkan RSI atau Rear Seat Entertainment. Si Rear Seat Entertainment ini dia nggak touchscreen, tapi dia dikontrol melalui head unit yang ada di depan. Nah, ini tuh bisa menampilkan informasi seperti media dan navigation. Jadi kita di bagian belakang ini juga tahu nih mobilnya berjalannya ke arah mana. Atau mungkin lagi dengerin lagu apa, kita juga bisa tahu buat penumpang yang ada di bagian belakang gitu. Di sini ada 2 buah ventilasi udara. Kalau turun lagi ke bawah terdapat charging port 12 volt serta ada 2 buah colokan HDMI dan 2 buah colokan untuk USB nih, kurang lebihnya gitu. Serta di bagian sini juga terdapat armrest dengan 2 buah cup holder di bagian sini. Asik banget. Nah, untuk bahan joknya dia juga udah leather perforated desainnya. Dia juga udah isofix tentunya nih buat bawa baby seat pasti aman. Terus juga seat beltnya ada 3 buah, 3-3-nya itu 3 titik seat beltnya,
serta di bagian atas kita mendapatkan panoramic roof-nya. Jadi ini panoramic roof aja, dia nggak bisa dibuka kacanya, tapi dia tuh ukurannya lebar sobat setir. Jadi bisa ngelihat matahari atau bisa ngelihat awan-awan yang ada di atas dari belakang. Kurang lebihnya gitu. Wah, nyaman banget. Oke, tapi nggak kalah keren ada di bagian row pertamanya atau row drivernya. So, sekarang gue bakal pindah ke depan, ikutin terus. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di row pertama dari Range Rover Velar. Kalau kita lihat secara overall desainnya, dari desain dashboardnya, dia tuh terlihat mewah banget. Terus juga penggunaan bahannya yang berasa mewah nih, kayak soft touch gitu. Terus dia ada pattern-patternnya juga. Kerennya lagi, kalau mobilnya gue nyalain, head unitnya dia bakal pop up ke bagian luar sobat setir. Jadi dia itu sekarang posisinya rata. Kalau gue pencet, dia bakal keluar, mengarah ke pandangan dari driver dan penumpang di bagian depan. Jadi sekarang langsung aja kita nyalain, karena emang gerah juga di sini, kebetulan. Oh, atau dia pop up tuh, ya kan? Kurang lebih gitu. Nah, di dalam mobil ini sendiri itu terdapat 3 buah layar. Kita mulai dari bagian head unitnya dulu deh. Head unitnya ini itu menampilkan berbagai macam informasi sebenarnya. Untuk navigasi, media, phone, sudah ada Apple CarPlay serta Android Auto-nya nih sobat setir. Dan ada cameras. Cameras ini kita bisa lihat si kamera 360-nya dari mobil ini, kurang lebihnya gitu. Dan di bagian bawah ini juga terdapat shortcut. Ada macam-macam. Nah, yang keren di bagian head unit ini terdapat 4x4i. Wah, si 4x4i ini adalah sebuah fitur di mana bisa nampilin 3 buah informasi nih, terutama ada off-road information, penggerak kita, di vlog kita, setir kita lagi beloknya, angle-nya seberapa. Terus juga ada, kalau kita geser ke bagian sampingnya, dia juga nampilin informasi kayak kemiringan mobil, berapa derajat, kemiringan baik kanan kiri maupun depan belakangnya. Terus juga dia ada low traction launch, jadi kita bisa ngejalanin mobilnya dengan low traction nih. Ada vehicle stationary, to activate ensure the following: vehicle stationary, foot off accelerator, dan pre-opsi activate. Dan yang paling terakhir itu ada drive assist. Ini tuh sebenarnya nampilin display dari kamera 360-nya serta posisi si 4x4i-nya tadi itu sobat setir, kurang lebihnya gitu. Itu canggih banget menurut gua, kepake banget di mobil ini ketika kita emang lagi mau off-road. Tapi kayaknya jarang ya orang mau off-road menggunakan Velar gitu ya, karena kan memang fokusnya ke comfort mobil ini. Tapi tetap Range Rover menyediakan fitur itu. Dan yang kerennya lagi, unik banget, itu ada vehicle dimension. Jadi dia ngasih tahu kurang lebih dimensi dari mobil ini. Keren banget ya, unik. Nah, selain itu sobat setir, kalau kita turun ke bagian bawah, ini juga keren. Di sini ada multi information display juga. Ini tuh nampilin informasi seperti contohnya AC nih, dan dia modelnya puter-puteran nih sobat setir. Terus tentunya ada AC di sini, climate-nya ya. Terus ada seats juga untuk heater seat-nya untuk kanan kiri juga. Terus di sini climate-nya kita bisa ngatur nih, semburan udaranya mau ke atas, ke tengah, atau ke bawah, atau ke kaki gitu ya. Itu juga bisa kita atur. Dan yang keren tuh ada di opsi vehicle, karena di vehicle ini dia ada terrain mode-nya, ada macam-macam. Displaynya di sini dan bisa kita pilih dari sini, atau mau langsung kita pencet aja tombolnya juga bisa. Yang paling kiri itu ada dynamic program. Kemudian kalau kita geser satu itu ada eco. Kemudian ada comfort. Kemudian kalau kita geser sekali lagi ada grass, gravel, snow. Kemudian kalau kita geser lagi ada mud ruts. Dan yang terakhir itu ada sand program. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan jalur kita yang ada di bagian depan gitu. Kira-kira kita menyesuaikan dengan keadaan yang mana nih sobat setir. Terus di sini ada traction control off dan ada si hill descent controlnya. Nah, turun lagi ke bagian bawah. Di generasi Range Rover muda-muda, dia shift knob-nya modelnya puter nih. Jadi kita tinggal injak rem aja, terus kita tinggal puter-puter aja, pindah-pindahin posisi yang kita mau. Dan kalau kita mau masuk S, kita harus rada tekan dikit, baru dia bisa masuk S. Gitu. Kita balik lagi ke P. Oke. Di sini ada cup holder tersembunyi di bagian sini. Jadi ini kan holder, ini cup holder juga, dan sebenarnya di sini juga ada, tapi dia tersembunyi. Bukannya kita harus pencet tombol si Land Rover gitu. Oke, dan di sini juga ada penyimpanan nih. Dan di dalam sini terdapat colokan-colokan juga. Ada HDMI, ada SIM card, 2 buah USB, dan 12 volt charging port. Dan dia bisa dipisah nih bagi 2. Unik ya. Sekarang kita geser ke bagian instrumen clusternya. Instrumen clusternya sendiri dia juga udah full digital. Bagian kiri gauge-nya menampilkan informasi untuk
speedometernya, dan bagian kanan itu menampilkan informasi untuk si RPM-nya nih sobat setir. Dan di tengah-tengahnya itu ada gambar dari si mobilnya gitu. Nah, ini sebenarnya pinter banget karena dia bisa berubah-berubah kalau kita lagi ganti si driving mode-nya, kurang lebihnya gitu sobat setir. Dan kalau kita turun ke bagian setirnya sendiri, setirnya itu dipegangnya berasa mewah. Dia kulit, terus ada desain perforated-nya juga. Dan yang keren adalah di tombol-tombolnya nih, dia udah ciri khasnya Range Rover yang generasi baru. Jadi dia tuh bisa menyesuaikan dengan apa yang lagi mau kita pencet gitu. Kalau kita lagi mau buka menu misalkan, dia langsung berubah nih bentuknya. Jadi panah, jadi oke. Kalau kita mau back lagi, dia juga berubah jadi volume dan lain-lain. Dan dia tuh nggak perlu dipencet, dia tinggal disentuh aja. Dia itu bisa untuk difungsikan gitu, keren banget. Di bagian kiri itu fokusnya untuk si Bluetooth audio telefoninya, dan di bagian kanan itu untuk si cruise controlnya. Dan posisi duduknya sendiri juga dia lumayan ergonomis nih sobat setir, karena untuk joknya dia dapat diatur secara elektris, baik naik turunnya, maju mundurnya, dan recliningnya juga gitu. Nah, untuk urusan audionya dia juga sudah menggunakan audio premium by Meridian. Jadi untuk urusan kuping-kupingan pasti termanjakan nih di dalam si Range Rover Velar ini. Mantap. Oke sobat setir, jadi sekian review dari Range Rover Velar. Untuk Range Rover Velar sendiri, harganya itu di sekitar 2 miliaran nih sobat setir. Dan untuk warnanya sih emang warna putih ini menjadi favorit gue. Dia two tone color, atasnya berwarna hitam dan bawahnya berwarna putih. Jadi kesan mewah aristokratiknya tuh berasa banget di Range Rover Velar ini gitu. Nah, Range Rover Velar sendiri itu cocok banget buat sobat setir semua yang ngerasa kalau pengen mobil 4x4 comfort tapi Range Rover atau Range Rover Sport terlalu besar, tapi Range Rover Evoque juga terlalu kecil. Dan juga cocok untuk yang tetap suka adventure tapi lebih bergaya kota-kota gitu, dan tentunya funky dan fashionable banget nih. Cocok banget sama si Range Rover Velar ini. Oke, berarti sekian review kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Jadi di depannya juga ada kamera. Tapi di mana ya? Oh, di sini. Gitu kurang lebihnya. Nah, dikat ya. Dikat. Ulang. Segitu. Nah, bergeser ke bagian belakang sobat setir. So asik banget gue. Yuk, ulang.